We start to accept donation in meme coin. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jeger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jeger di Mr. Crypto Channel. Siang hari ini Mr. Jeger akan sharing tentang kripto untuk kemanusiaan. Seperti di berita di belakang ini ya, dari iNews ID. Ukraina dapat sumbangan Rp 70 miliar dalam bentuk kripto di tengah invasi Rusia. Yo, luar biasa ya. Pemerintah Ukraina terus mencari sumbangan dalam mata uang kripto untuk menghadapi invasi Rusia. Dompet Bitcoin dan Ethereum yang terdaftar oleh pemerintah Ukraina di Twitter telah menerima kripto sekitar 3,9 juta dolar AS atau setara 70 miliar ya. Jadi 70 miliar ini dikumpulkan sehari setelah mereka meminta bantuan kepada dunia dengan menyampaikan wallet BTC dan ETH di laman Twitter mereka ya teman-teman. Dikutip dari CoinDesk, akun Twitter resmi pemerintah Ukraina @Ukraine dan Wakil Perdana Menteri Ukraina Mikhailo Fedorov @Fedorov Mikhailo menyediakan alamat dompet untuk donasi Bitcoin, Ethereum dan stablecoin Tether. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, pemerintah Ukraina menyampaikan bahwa mereka sekarang menerima donasi mata uang kripto Bitcoin, Ethereum dan USDT. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, mereka menyampaikan wallet BTC. Oke, kita langsung ke Twitternya langsung ya dari pemerintahan Ukraina. Mereka menyampaikan wallet BTC dan Ethereum ya di jaringan ERC20. Di Twitter, Wakil Perdana Menteri Ukraina dan juga sekaligus sebagai Menteri Transformasi Digital, mereka juga menyampaikan wallet USDT di jaringan Tron TRC20 ya teman-teman. Nah, ketika pemerintah Ukraina menggalang dana lewat mata uang kripto ini, jadi mendapat tanggapan yang sangat luar biasa dari masyarakat dunia ya. Bahkan hampir semua mata uang kripto memberikan saran kepada pemerintah untuk menyediakan wallet cryptocurrency mereka ya. Salah satunya mungkin kita bisa lihat di sini ya balasannya. Jadi salah satunya dari xrp.co. Mereka membalas seperti ini ya. Great initiative. Open up the XRP address. I'm sure XRP community from all over the world will send donation too. Jadi pemerintah Ukraina disuruh membuka wallet address Ripple ya, XRP, dan mereka mengatakan bahwa XRP community dari seluruh dunia akan mengirimkan donasi juga. Jadi seperti itu ya teman-teman, antusiasme mata uang kripto ingin berdonasi kepada pemerintah Ukraina ya. Kita lanjut ke beritanya. Nah, menurut di berita di sini dikatakan bahwa ini bukan contoh pertama menggunakan mata uang kripto untuk membantu Ukraina dalam pertempuran mereka melawan invasi Rusia. Sebelumnya, dompet digital telah mengumpulkan dana untuk mendukung tentara Ukraina, telah menerima hampir 6 juta dolar AS dalam bentuk Bitcoin. Nah, setelah hampir seminggu mereka membuka dompet kripto untuk menerima donasi, berapa kira-kira sekarang dana yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah Ukraina ya. Jadi kita bisa cek di cnbc.com beritanya ya teman-teman. Nah, di sini dikatakan Ukraina menerima Dogecoin, cryptocurrency lainnya untuk donasi karena pendadaan meningkat menjadi 35 juta dolar.
Wow, luar biasa ya. Donasi yang diterima sudah mencapai 35 juta dolar ya dalam bentuk mata uang kripto. Kita bisa cek ya menggunakan kalkulator 35 juta dikali 14.000. Wow, 490 miliar teman-teman. Total donasi yang sudah diterima negara Ukraina dalam bentuk mata uang kripto. Dan bahkan mereka sudah dikabarkan menerima Dogecoin dan Solana secara resmi ya. Kita bisa lihat di sini, Ukraina telah menerima Dogecoin dan kripto lainnya seperti Solana sebagai sumbangan untuk militernya saat invasi Rusia berlanjut. Pemerintah Ukraina telah mengumpulkan 35 juta melalui lebih dari 35.000 sumbangan aset kripto sejak dimulai invasi Rusia menurut Elliptic, sebuah perusahaan analitik blockchain. Cryptocurrency telah menjadi fitur utama perang antara Rusia dan Ukraina. Ukraina telah memperluas cryptocurrency yang diterimanya untuk sumbangan terhadap militernya saat invasi Rusia berlanjut. Pada hari Rabu kemarin ya, Mikhailo Fedorov, wakil Perdana Menteri Ukraina, mengatakan orang dapat mengirimkan Dogecoin sebagai sumbangan. Dogecoin adalah cryptocurrency yang awalnya dimulai sebagai lelucon dan telah dibicarakan oleh pendiri Tesla, Elon Musk. Ini sering dijuluki meme coin, mengacu pada lelucon internet populer. Sekarang bahkan meme dapat mendukung tentara kita dan menyelamatkan nyawa dari penjajah Rusia. Tweet Fedorov ya. Jadi di sini mereka menyanjung Dogecoin ya. Dikatakan di sini Dogecoin exceeded Russian ruble in value. We start to accept donation in meme coin. Mereka mulai menerima meme coin sebagai bentuk donasi terhadap negara Ukraina ya. Dan di sini juga mereka men-tag Elon Musk, Billy M2K, let's do it official Doge wallet. Nah, ini mereka juga menyampaikan wallet Doge-nya ya. Oke, bisa kita lihat langsung di Twitter Mikhailo Fedorov. Wow. Jadi ini sudah resmi ya, teman-teman, bahwa mereka menerima Dogecoin untuk donasi. Kita lanjut ke beritanya. Di samping Dogecoin, mereka juga menerima Solana ya. Dijelaskan di sini bahwa pada hari Selasa, Fedorov men-tweet tentang sejumlah proyek yang disebut bantuan untuk Ukraina. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah Ukraina, Everstake, dan platform blockchain cryptocurrency yang disebut Solana. Wow, hampir semua mata uang kripto ikut berpartisipasi ya. Disebutkan juga di sini Uniswap ya juga berpartisipasi. Mereka membangun interface ya. Jadi bisa men-swap semua token yang berada di jaringan Ethereum dan kemudian bisa mengirimkan secara langsung ke pemerintah Ukraina ya. In single transaction. Wow, keren sekali ya mereka membuat sebuah fitur ya seperti itu. Di samping Uniswap, di sini juga Wakil Perdana Menteri menyampaikan terima kasih kepada Polkadot ya, mata uang kripto Polkadot atau DOT ya. Mereka menyumbang 5 juta US dollar dalam Polkadot. Wow, luar biasa ya. Jadi seperti itu. Di sini dikatakan pemerintah Ukraina telah mengumpulkan 35 juta melalui lebih dari 35.000 sumbangan aset kripto sejak dimulainya invasi Rusia menurut Elliptic, sebuah perusahaan analitik blockchain. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana luar biasanya antusiasme sejumlah mata uang kripto dan juga masyarakat dunia untuk menyumbang kepada pemerintah Ukraina. Nah, untuk lebih detail kita bisa cek ya teman-teman, berapa kira-kira nilai donasi dari orang-orang ataupun masyarakat kepada pemerintah Ukraina. Jadi kita bisa cek di sini ya teman-teman. Sebagai contoh ya. Jadi sebagai contoh kita bisa cek
di sini salah satu wallet saja ya, salah satu wallet USDT. Jadi mungkin lebih familiar dengan USDT karena harganya sama dengan US dollar ya. Jadi kita gampang mengkonvertnya. Berapa kira-kira donasi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah Ukraina ya. Salah satunya ini ya, kita cek USDT walletnya menggunakan Tether Explorer ya. Jadi kita copy saja di sini, kemudian kita pergi ke Google, tinggal paste ya teman-teman. Nanti kita akan langsung menuju Tether Explorer. Nah, di sini dia teman-teman, kita langsung saja klik ke Tether Explorer ya. Jadi wallet ini berada di jaringan Tron ya teman-teman. Jadi kenapa mungkin dipilih jaringan Tron? Karena fee transaksinya kecil, cuman $1 ya. Nah, di sini mereka sudah menerima 1 juta USDT ya teman-teman. 1.421.718 USDT. Kalau kita convert 1.400 ini 1.421 ke dalam rupiah kira-kira berapa ya? Jadi 19 miliar ya teman-teman. Jadi dalam bentuk mata uang Tether ini USDT mereka menerima 19 miliar. Nah, di sini kita bisa lihat transaksinya ya. Ada transaksi 6.500 transaksi ya. Dan ini jumlah USDT yang disumbangkan orang-orang kepada pemerintah Ukraina. Jadi ada yang nyumbang 98 US, ada yang nyumbang 50 US dollar, ada yang nyumbang 9 dolar, ada yang nyumbang 2,1 dolar ya, seperti itu. Jadi bervariasi ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyumbang bisa juga menggunakan mata uang kripto yang sudah dicantumkan di laman Twitter pemerintah Ukraina ya, bisa BTC, ETH ataupun USDT. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, antusiasme masyarakat menggunakan mata uang kripto untuk menyumbang kepada pemerintah Ukraina. Oke, jadi itu dulu ya sementara informasi yang bisa Mr. Jeger berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bagaimana kripto itu juga bisa digunakan untuk kemanusiaan. Oke teman-teman, pantengin terus channel Mr. Jeger. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.